Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Risteker Universitas Bumi Gora akan mempresentasikan hasil riset investasi kami yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dan Valuasi dengan Metode Price Earning Ratio untuk pengambilan keputusan buy, sell, dan hold. Perkenalkan, dengan saya sendiri, Komsatu Novariani, dan rekan saya. Dengan saya, Indah Sriwahyuni. Investasi adalah komitmen atas jumlah dana yang kita miliki yang pada aset akan memberikan prospek keuntungan di masa yang akan datang, yang dimana salah satu instrumen dari investasi yang sedang mobile saat ini yaitu adanya saham. Saham adalah penyertaan dana oleh seseorang kepada perusahaan yang diinvestasikan atau yang biasa kita sebut dengan emiten. Saat ini, pada Bursa Efek Indonesia, terdapat 699 perusahaan terbuka yang sahamnya dapat kita perjualbelikan dengan mudah. Di mana salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar pada BIA yaitu PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor farmasi dan memiliki kapitalisasi pasar saat ini sejumlah 12 juta rupiah dengan kode emiten KF. Berinvestasi tidak terlepas dari adanya return dan bridge. Return yang diharapkan oleh seorang investor yaitu adanya pemberian dividen dan capital gain. Dan resiko yang sering dihadapi oleh seorang investor yaitu adanya misprice. Untuk menghindari adanya misprice, maka kami melakukan analisis dengan menggunakan metode price earning ratio dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah topik yang akan kami bahas pada analisis riset kami. Analisis current ratio terhadap pengambilan keputusan buy, sell, dan hold. Current ratio adalah rasio likuiditas yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk melihat prospek harga saham PT Kimia Farma Tbk yang baik di masa depan, untuk itu kami akan menganalisis current ratio pada 5 tahun sebelumnya yang akan kami sajikan dalam tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di samping, tingkat current ratio selama 5 tahun sebelumnya terjadi secara fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan lingkungan perusahaan seperti rencana manajemen, sektor industri, dan ekonomi makro secara umumnya. Pada tahun 2020, berdasarkan data Bloomberg yang menyatakan bahwa saham PT Kimia Farma Tbk yang lonjak tajam sebesar 130 poin atau 22,41% pada level Rp710. Hal ini disebabkan karena adanya isu COVID-19 di Indonesia. Walaupun pada laporan akhir current ratio pada tahun 2019 sangat rendah, tetapi dengan adanya isu tersebut dapat menjadi peluang untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan tahun 2020, investor dapat mengambil keputusan untuk menjual agar mendapatkan capital gain atau sementara makan hold pada sahamnya di emiten KF. Selanjutnya, analisis return on equity atau ROI terhadap keputusan buy, sell, dan hold. ROI adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, khususnya profitabilitas. Jika laba yang dihasilkan suatu perusahaan semakin tinggi, maka tingkat pengambilan modal dan dividen terhadap investor akan semakin meningkat. Untuk melihat tingkat nilai ROI selama 5 tahun sebelumnya, kami akan menyajikannya dalam tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping, tingkat ROI selama 5 tahun sebelumnya terjadi secara fluktuatif. Hal ini disebabkan karena keuangan perusahaan yang tidak stabil dan memberikan informasi benchmark kepada para investor untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Jika laba perusahaannya rendah, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen kepada para investor dan melakukan laba ditahan untuk melanjutkan operasional terlebih dahulu. Berdasarkan pada tabel di samping, pada tahun 2018 hingga tahun 2019, perusahaan tidak memberikan dividen kepada para investornya karena nilai ROI yang sangat rendah, yaitu 8,12% dan min 0,22%. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak mampu menghasilkan laba pada ekuitas yang dimilikinya. Jika investor melihat dari segi profitabilitasnya, agar lebih baik untuk mengambil keputusan agar tidak menjual dan membeli saham di emiten KF karena ROI sudah tidak stabil di tahun 2020. Valuasi harga saham dengan menggunakan metode price earning ratio terhadap pengambilan keputusan sell, buy, dan hold. Menurut Dapadaran 2002, penilaian harga saham perusahaan adalah proses membandingkan nilai real suatu perusahaan dengan harga yang berlaku di pasar dengan memperhatikan adanya faktor fundamental.
Dengan melakukan analisis harga saham, maka dapat diketahui bahwa harga saham tersebut berada pada kondisi overvalue, undervalue, ataupun fair. Berdasarkan perhitungan nilai intrinsik saham PT Kimia Farma Tbk selama periode 5 tahun sebelumnya, maka ditemukan hasil sebagai berikut. Pada 2015, terlihat kondisi harga saham PT Kimia Farma berada pada kondisi undervalue, yaitu keputusannya membeli. Kemudian, pada 2016 hingga 2020, saat ini, PT Kimia Farma memiliki harga saham yang baik dan seorang investor seharusnya melakukan penjualan terhadap harga saham tersebut atau berada pada kondisi overvalue.